Nah, ketika Thauban ini dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Thauban ini selalu ingin bersama Rasulullah. Dimanapun Nabi, kapanpun Nabi, ingin selalu Thauban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan kata Thauban, kalau Nabi sudah ada rencana untuk keluar kota, maka aku akan berpikir apakah Rasulullah itu akan balik lagi atau tidak. Nah, rugi rasanya kalau sehari itu tak berjumpa dengan Rasulullah. Saking rindunya, saking tak ingin berpisahnya Thauban dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Thauban sampai kurus, tak bisa makan, tak nafsu makan itu lagi bagi Thauban. Aku ingin ya Rasulullah, di dunia ini kita jumpa, di akhirat nanti kita jumpa lagi ya Rasulullah. Jadi rupanya, ya kalau bahasa kitanya apa ya, mabuk cinta lah gitu. Ya sehingga tak suka lagi dengan makanan, dengan harta apa segala macam, tak ingin lagi Thauban. Maka kata Thauban, ya itulah yang menyebabkan aku tidak berselera, tidak ingin makan. Hadis lanjutan, hadis daripada An Thauban radhiyallahu taala anhu. Hari ini ada seorang sahabat Nabi namanya Thauban. Ini jarang-jarang kita mendengar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ats-Tsauban, Tsauban dengan sa titik 3 sa Tsauban. Ats-Tsauban, Tsauban radhiyallahu anhu. Ini sahabat yang dahulunya beliau ini budak asal daerah Yaman. Ketika zaman jahiliyah, ya ketika itu beliau ini masuk Islam, kemudian menjadi seorang budak, kemudian dibeli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu pahala yang terbesar dalam pandangan syariat dahulunya itu memerdekakan budak. Maka apapun daripada efek hukuman seseorang melanggar sebuah hukum, itu pertama kali memerdekakan budak. Sumpah memerdekakan budak, zihar memerdekakan budak. Budak pertama kali. Apa masalah hukum yang dilanggar, maka untuk membayar dan menyelesaikan hukum itu mesti memerdekakan budak pertama kali. Kenapa ya? Karena memang pahala yang paling besar dahulu itu adalah memerdekakan budak. Dia beli budak, kemudian dia merdekakan. Atau dia punya seorang budak, kemudian dia merdekakan. Nah, maka Rasulullah SAW ingin menghabiskan bab perbudakan itu. Jadi bukan bagus sebenarnya ada budak itu kemudian negeri makmur apa bagus, enggak. Justru ada di sana itu menghilangkan sosial manusia. Maka Rasulullah merdekakan. Nabi ambil budak, Nabi merdekakan. Abu Bakar As-Siddiq berapa puluh orang yang dia merdekakan. Kemudian sahabat-sahabat yang lain begitu juga. Dibeli budak, dimerdekakan. Dibeli budak, dimerdekakan. Nah, ada seorang budak namanya Thauban. Dibeli oleh Rasulullah SAW, kemudian dimerdekakan. Nah, ketika Thauban ini dimerdekakan oleh Rasulullah SAW, Thauban ini selalu ingin bersama Rasulullah. Dimanapun Nabi, kapanpun Nabi, ingin selalu Thauban bersama Rasulullah SAW. Dan bahkan kata Thauban, kalau Nabi sudah ada rencana untuk keluar kota, maka aku akan berpikir apakah Rasulullah itu akan balik lagi atau tidak. Nah, rugi rasanya kalau sehari itu tak berjumpa dengan Rasulullah. Saking rindunya, saking tak ingin berpisahnya Thauban dengan Rasulullah SAW, Thauban sampai kurus, tak bisa makan, tak nafsu makan itu lagi bagi Thauban. Kurus Thauban. Kata baginda Nabi kepada Thauban, kenapa engkau kurus? Engkau tak makan kah? Kata Rasulullah. Kenapa engkau tak menjaga kesehatan engkau? Kata Nabi kepada Thauban. Dijawab Thauban, ya Rasulullah, aku kurus seperti ini bukan berarti aku tak rajin salat. Aku kurus seperti ini juga bukan aku tidak bisa ikut perang. Jadi anggapan Thauban lain. Kata Rasulullah, kurus dia itu tuh kenapa? Ini karena pasti tak makan. Anggapan Thauban, kurus dia itu tuh nanti malah salat, jihad pun tak bisa. Aku kurus seperti ini, aku masih bisa jihad ya Rasulullah. Kata Thauban. Kata baginda Nabi, ya lain yang ditanya, lain yang dijawab. Yang ditanya, kenapa engkau kurus? Engkau tak makan apa segala macam. Jadi jujurlah Thauban. Kata Thauban,
Tak bisa aku makan ya Rasulullah. Ketika aku di siang hari, aku khawatir bahwa aku meninggal di siang hari ini, nanti aku tak berjumpa lagi dengan engkau di malam hari. Atau mungkin engkau yang meninggal lebih dahulu ya Rasulullah, aku tak berjumpa lagi dengan engkau ya Rasulullah. Dan apalagi ya Rasulullah, engkau seorang Rasul, pasti engkau memiliki kedudukan yang tinggi di surga. Takkan sama. Aku tak ingin di dunia ini kita berjumpa, ternyata di akhirat kita tak jumpa lagi ya Rasulullah. Aku ingin ya Rasulullah, di dunia ini kita jumpa, di akhirat nanti kita jumpa lagi ya Rasulullah. Jadi rupanya, ya kalau bahasa kitanya apa ya, mabuk cinta lah gitu. Ya sehingga tak suka lagi dengan makanan, dengan harta apa segala macam, tak ingin lagi Sauban. Maka kata Sauban, ya itulah yang menyebabkan aku tidak berselera, tidak ingin makan. Sama dengan anak Nabi Fatimah. Fatimah tu setelah meninggalnya Rasulullah SAW, Fatimah tak mau makan lagi. Bukan tak mau makan dibuat-buat, memang tak lalu nasi itu. Dimakan keluar, dimakan keluar, memang tak menerima lagi. Memang semangat tu tak ada lagi. Tu Fatimah. Akhirnya Fatimah lama-lama sakit. 3 bulan setelah Nabi meninggal dunia, meninggal pula lah Fatimah Az-Zahra, anak perempuannya Rasulullah SAW. Sama halnya dengan Sauban. Sauban ni tak mampu, tak bisa makan itu karena memikirkan, aku di dunia ini jumpa dengan Rasulullah, bagaimana nanti di akhirat? Atau aku siang ni berjumpa dengan Nabi, malam nanti apakah aku masih bisa jumpa Rasulullah atau tidak? Begitu kenikmatan berjumpa dengan Sayyidina Rasulullah SAW. Kita tak dapat kenikmatan itu, kita tak hidup di zaman sahabat. Kita tak dapat kenikmatan yang seperti itu, kita tak berjumpa melihat wajahnya Nabi SAW. Tapi walaupun seperti itu, kita tetap berharap, berdoa kepada Allah. Allah izinkan kita berjumpa dengan Rasulullah SAW, ya nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, au fil manam, atau di dalam tidur kita, dalam mimpi hak. Kata Nabi SAW dalam hadis, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqazah. Siapa yang melihat aku di dalam tidurnya, maka dia melihat aku di alam nyata. Maka siapa yang bermimpi dengan Rasulullah, mimpinya itu hak, benar, pasti. Fa inna syaitan la yatamatsaluni, karena syaitan tak bisa menyerupai diri aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya ra'ani fil manam fasayarani fil yaqazah. Bayangkanlah melihat wajah Nabi SAW. Mara'a wajhaka ya Sa'ad ya karimal walidaini. Melihat baginda Nabi SAW, yas'ad penuh dengan kegembiraan. Orang galau hilang galaunya, orang yang sedang marah hilang marahnya, orang yang sedang ada masalah hilang masalahnya. Begitu memandang wajahnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan Allah halalkan pula kita memandang wajah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dunia atau fil akhirah, di dunia atau di akhirat. Di dunia mungkin dengan mimpi, di akhirat dengan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Adakah orang di dunia memandang baginda Rasulullah? Kalau kita baca buku-buku, kitab-kitab tentang fadilah daripada orang-orang saleh, ada di antaranya Imam Ahmad ibn al-Hanbal, di antaranya Imam Syadzili, di antaranya Imam Sulaiman Jazuli, di antaranya banyak ulama-ulama yang pernah melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia. Bisa ya, menurut akidah Ahli Sunnah wal Jamaah bisa. Nah, di dunia ataupun di akhirat. Jadi kalau Sauban, bagaimana aku hari ini di pagi hari, aku khawatir nanti malam hari tak bisa memandang wajah engkau lagi ya Rasulullah, tak bisa lagi melihat wajah engkau ya Rasulullah. Dengan penyebab daripada kesedihan, kegalauannya Sauban, turunlah ayat Allah Ta'ala. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa may yuti'illaha wa rasulahu, wa may yuti'illaha wa rasulah, apa? Setelah itu disebutkan an'amallahu alaihim, bukan an'amta, tapi ini an'amallahu alaihim minan nabiyyin ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Jadi disebutkan dalam Al-Quran, siapa yang taat kepada Allah, wa may yuti'illah, orang yang mentaati Allah, wa rasulahu, dan mentaati rasulnya, faulaika, nah ini dia, maka mereka bersama orang-orang
syuhada, ma'an nabiyyin bersama para nabi, wasyuhada dan para syuhada, orang-orang yang meninggal syahid, wassalihin dan juga mereka bersama orang-orang yang saleh, ma'alladzi ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wassiddiqin, bersama orang-orang yang siddiq, yang jujur, wasyuhada wassalihin dan bersama orang-orang yang meninggal syahid dan orang-orang yang saleh. Jadi insya-Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kita akan berkumpul dengan 4 golongan ini. Siapa yang 4 ni? Minan nabiyyin, para nabi. Nanti di akhirat kita Allah kumpulkan dengan para nabi. Wasyuhada, wassiddiqin, minan nabiyyin, wassiddiqin dan orang-orang yang jujur. Ni orang-orang yang jujur ni ketuanya siapa? Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian siapa lagi? Wasyuhada, orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Banyak di antara mereka ya para sahabat Nabi SAW, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian wassalihin dan bersama orang-orang yang saleh. Modalnya 2 saja, atiiullah wa atiiur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dijamin Allah kumpulkan kita bersama 4 ini, ma'an nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Jadi tak perlu kita hari ini berkecil hati, berputus asa. Ustaz, Buya, awak kan nak berjumpa je Rasulullah dah. Besok kalau awak mati bisa tak awak berjumpa dengan Rasulullah? 2 saja syaratnya, atiiullah wa atiiur rasul. Taati Allah dan taati Rasul. Begitu, itu selalu dipegang oleh Sayyidina Thauban. Setelah ayat itu turun, baru legalah hati Sayyidina Thauban. Berarti sudah ada jaminan Allah. Allah yang jamin ketika kita taat kepada Allah, ketika kita taat kepada Rasulullah, Allah kumpulkan kita dengan 4, minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Nah, begitu dia. Jadi kita kan kita tak ingin kita saja masuk surga. Kita ingin anak kita masuk surga, isteri kita masuk surga, suami kita masuk surga, dan bahkan jiran tetangga kita pun kita ingin masuk ke dalam surga. Nah, bisakah? Bisa. Ajak mereka taat kepada Allah, kemudian taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 itu saja. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Maka Thauban semenjak itu tu lega hati Thauban, kemudian Thauban pun melakukan amalan-amalan saleh. Di antara amalan Thauban ni, Thauban selalu saf sebelah kanan pojok, paling pojok sebelah kanan Thauban. Jadi sebelah kanan pojok, paling pojok sebelah kanan imam, itu Thauban di situ. Apa tujuan Thauban? Sehingga Thauban tak banyak lagi untuk melakukan hal-hal yang lain. Menyebut orang pun tak bisa, menoleh ke belakang pun tak banyak. Di paling pojok sebelah kanannya pun sudah dinding pohon kurma. Kalau dulu zaman Nabi SAW pohon kurma, mandang ke kanan pohon kurma, mandang ke kiri baru ada orang. Dan itu pun 1 orang, yang lainnya itu sudah agak jauh itu. Ke belakang pun tak banyak lagi. Maka para sahabat Nabi, memang para ulama ada mengatakan hukumnya makruh. Menentukan saf itu saja kita salat. Ulama ada mengatakan hukum makruh. Tapi ketika kita lihat beberapa riwayat-riwayat, cerita-cerita, kisah-kisah sahabat banyak yang menandakan tempat khusus untuk salat mereka. Maksudnya bukan menandakan sejadahnya di sana, enggak. Setiap masuk masjid, safnya di situ. Tengok Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Berapa puluh tahun dia salat 4 saf, 4 orang dari imam. Imam ni 1, 2, 3, 4. Di sini beliau terus. Belasan tahun, puluhan tahun di situ. Setiap masuk masjid, di situ beliau terus salatnya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Thauban selalu bagian pojok. Padahal memang ulama ada yang menghukum hukum makruh. Kenapa makruh di sana? Takut riya. Takut riya nanti tengok tempat tu tak pernah kosong itu. Tengok tempat tu pasti selalu ada aku. Nah, tapi para sahabat mengamalkan itu. Kenapa kok bisa sahabat selalu dapat posisi tempat yang seperti itu? Ya karena duluan datang ke masjid. Bukan tempat itu dia sediakan. Ini tak boleh ni ya. Ini khusus pengurus saja ni. Ini VVIP di depan ini. Itu kita tu. Kita masjid-masjid di kita ada ketua 1, ketua 2, ketua 3. Ada ketua tu lah duit di depan ke sana itu. Pakai apa itu? Pakai apa namanya yang ditandakan itu.
Ya mesti datang belakangan. Datang belakangan, tapi ketua satu, ketua dua, ketua tiga tadi itu dulu. Padahal mestinya yang ditandakan tu imam dan khatib saja cukup lah. Ketua-ketua tu kadang ya kalau terlambat tu di belakang aja lah datang kalau keterlambat ini. Sayyidina Thauban tak, selalu di pojok. Begitu juga dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Jadi suatu ketika Nabi salam di waktu subuh itu, salat subuh, Nabi salam tak nampak Thauban. Thauban tak nampak di sebelah kanan. Setelah selesai Nabi salat, Nabi zikir dengan beberapa zikir yang disebutkan di dalam hadis sahih Muslim. Setelah itu Nabi tanya, Thauban mana? Kata Rasulullah. Thauban tak nampak. Mana Thauban? Kata Nabi. Tak ada sahabat yang tahu. Tak ada yang tahu. Kata Rasulullah, rumah Thauban ada yang tahu? Tak juga ada yang tahu. Ditanya. Siapa yang kenal dengan Thauban ini? Ya, di mana rumah Thauban ini? Ya, rumahnya dekat atau jauh? Ada sahabat mengatakan jauh rumahnya ya Rasulullah. Biarlah kita datang ke sana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang. Bayangkan dalam riwayat hadis itu wayriqal ariq. Sampai jauhnya perjalanan Nabi ke rumahnya si Thauban, basah pipi Nabi oleh keringat. Ya karena terik matahari sudah mulai tinggi. Matahari sudah mulai menyengat, basah lama. Maka ada ulama mengatakan ada 2 jam, 3 jam dari masjid Nabi ke rumah Thauban berjalan kaki. 3 jam. Jauh tu Pak kalau 3 jam itu. Berjalan kaki. Jadi kata Rasulullah, belum sampaikah kita? Belum ya Rasulullah. Masih jauh, 3 jam. Nabi dah keringat ini ya. Berjalan pagi kalau matahari sudah terik itu kan, apalagi Madinah. Madinah kalau pas musim panas itu, panas Madinah. Ya, saking panasnya Madinah itu, kurma Madinah itu lebih manis, lebih lezat dibandingkan dengan kurma-kurma yang lain. Madinah. Ini Madinah panas. Ya, kisah daripada sahabat Umamah Al-Bahili sampai tak minum itu, saking kuatnya panas di Madinah itu. Madinah luar biasa. Dan kalau pas musim dingin Madinah lebih dingin daripada Mekah. Jadi jauh lagi kata Rasulullah. Ya Rasulullah, jauh kata sahabat kepada baginda Nabi. Ayo tetap berjalan sampailah di rumah Thauban. Ketika sampai di rumah Thauban, Assalamualaikum kata Rasulullah. Waalaikumsalam. Sang istri yang ada di rumah menengok Nabi datang, kaget. Sang istri kaget, kemudian merasa gembira. Ya Rasulullah, Thauban mana? Kata Nabi. Kata sang istri, Thauban sebelum subuh tadi sudah wafat ya Rasulullah, meninggal dunia. Dan kami pun sudah selenggarakan jenazahnya. Nah, orang Arab ni memang ada dalam satu riwayat hadis jenazah itu yang disegerakan, ada dalam satu riwayat hadis yang jenazah itu belum disegerakan. Tapi kebanyakan hari ini orang-orang Arab jenazah mereka segerakan, tidak mereka lambat-lambatkan seperti yang ada di kita hari ini. Ya kita nunggu anak lah, nunggu menantu, nunggu cucu dan lain sebagainya. Ya walaupun pada hukum asalnya boleh, tidak apa-apa, tapi jangan sampai kita merugikan jenazah. Balik kita kepada syarah tadi. Jadi kata Nabi kepada istri Thauban, adakah nampak sesuatu yang lain sebelumnya Thauban ini meninggal dunia? Kata sang istri, tak ada ya Rasulullah. Adakah Thauban meninggalkan pesan wasiat? Tidak ada ya Rasulullah. Adakah ungkapan Thauban sebelum Thauban meninggal dunia? Ada ya Rasulullah. Nah ini ada ya Rasulullah. Tapi kami tak faham. Terakhir kalimat yang selalu dibaca oleh Thauban itu ada 3 ya Rasulullah. Tapi kami tak faham ya Rasulullah. Apa maksud daripada kalimat yang dia baca itu? Kata baginda Nabi, apa kalimatnya? Kata Thauban ini pertama, jauhkan lagi. Istri tak tahu apa maksud jauhkan lagi. Setelah itu yang kedua, semuanya. Kenapa tak semuanya? Itu ungkapan daripada Thauban. Kemudian yang ketiga, kenapa tak yang baru? Kenapa yang tak baru? Nah, kemudian setelah itu Thauban pun mengakhiri dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Thauban pun meninggal dunia. Memang ini dalam riwayat hadis ada ini Bapak Ibu, bahwa ketika kita meninggal dunia itu akan meninggal dunia yatasawwaruna bi'amalid dunia. Kita ni dilihatkan dengan pekerjaan-pekerjaan dunia. Kalau hobi main batu domino, itu sebelum meninggal dunia itu entah baca orinya. Kau balak kata pop kata pas bolanya mati sudah tu.
Yang biasa main koa, yang biasa main main catur, hati-hati. Yatasawwaru, begitu dalam hadis. Yatasawwaru bi amali dunia, ditengokkan amalan-amalan dunia itu kepada kita. Maka hati-hati kita, Pak. Hati-hati betul. Hati-hati. Saya dulu punya, ya waktu SD dulu, saya masih ingat dulu ada bapak-bapak tu meninggal dunia tu. Onde, ya Allah. Saya nampak itu. Bercacu, bercerita, memangnya hobi duduk di kedai. Memang hobi duduk di kedai. Duduk di kedai, duduk di warung. Bukan dia tak haji, dia dah haji. Pakai kopi haji, duduk di kedai. Bayangkanlah tu. Duduk di kedai pakai peci haji, tapi memang main batu domino tu tak pernah tinggal, tak bisa tinggal. Ya memang sudah menjadi sebuah malakah lah. Malakah tu sesuatu yang sudah lengket. Kalau ndak ada itu dah mapak tadi. Lepas ya anak cucunya menagahkan jangan pejo lebahnya, jangan pejo lebah. Ndak aja dah payah. Lah terjatuh bagai lah tersenggol pula oleh kendaraan, tetap nio memang suatu malakah. Itu yang bahaya tu, Pak. Nauzubillah. Jangan sampai suatu kejelekan menjadi sebuah malakah di dalam hati kita. Malakah itu sudah nempel dia, susah untuk membuangannya. Itu bahaya tu, Pak. Sampai mati. Susah itu. Akhirnya memang pas kami meninggal dunia tu payah. Ya, payah, susah sekali. Cepatlah leku, siapa leku pasanglah leku apa sampai berarti kan berjudi juanya tu. Pasanglah leku, siapa leku katanya. Akhirnya teriakan kuat sekali baru meninggal dunia. Ribut. Kuat suaranya. Mungkin menahan sakit entah macam mana. Kemudian langsung meninggal dunia. Itu saya waktu tu kecil dulu tu. Saya tengok tu. Waktu tu kan tak tentu dah orang tu mati atau apa. Cuma nampak waktu tu masih SD waktu tu. Jadi kini baru terasa. Berarti apa tu ya sesuai lah dengan hadis ini. Nah, maka kita ingin ketika kita meninggal dunia, kita ingat duduk di majlis ilmu. Kita ingat ketika itu dinampakkan oleh malaikat, kita duduk di majlis ilmu, datang subuh ke masjid, ya, silaturahim dengan kawan. Nah, kita ingin itu yang Allah tengokkan nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi jauhkanlah. Jadi kata Rasulullah, diberi kalimat, kata baginda Nabi, tahukah engkau apa maksud jauhkan lagi? Rupanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sauban merasa jarak dari rumah beliau ke masjid itu masih dekat. Jauhkan lagi. Kalau bisa lebih jauh lagi. Lebih jauh tentu lebih banyak lagi langkahnya. Ya Allah, 3 jam berjalan kaki dokek katanya Linda. 3 jam berjalan kaki. Kita dengan fasilitas yang ada masih mengatakan jauh. Fasilitas kita punya motor, kita punya mobil, punya kereta, masih jauh kata kita. Ini Sauban jalan kaki. Nah, jauhkan lagi. Ya Allah. Dia beda, Pak, antara khidmat pahala berjalan pergi ke masjid dengan salat berjamaah. Itu beda pahalanya. Beda. Kalau solat berjamaah di rumah pun bisa kita solat jamaah. Anak, isteri kita bangunkan, kita solat berjamaah. Berjamaah juga namanya. Pahalanya sama. Kata Nabi apa? Afdalus salatul jamaah afdalu min salatil fazin bi 27 darajatan. 27 darajat solat berjamaah. Tapi berjalan ke masjid itu jauh lebih besar pahalanya. Bayangkan kata Nabi SAW dalam riwayat hadis. Dalam Riyadhus Shalihin sudah kita baca dahulunya. Kata Nabi, siapa yang berjalan ke masjid untuk melaksanakan solat jamaah 1 langkah saja, berapa pahalanya? 10 pahala, 10 dosa diampuni. 1 langkah 10 pahala, 10 dosa. Semakin banyak langkah tentu semakin banyak pahala, semakin banyak pula dosa diampuni Allah. 1 langkah 10 pahala, 10 dosa diampuni. 2 langkah 20. Berapa langkah kira-kira kita di rumah datang ke masjid? Maka baginda Nabi SAW, man masya, kata Rasulullah, man masya, siapa yang berjalan. Memang ada yang mengatakan sama aja kalau dia pakai auto, dia pakai Honda, dengan setiap putaran roda tu sama aja langkah. Ya itu kan bahasa kita untuk mau beati gitu aja. Padahal kalau menengok bahasa hadis tu beda. Nabi masya rakibah. Bukti hadis mana masya itu berjalan kaki? Nabi pergi ke Kuba, Masjid Kuba. Nabi ke Masjid Kuba masyan wa rakibah. Kadang Nabi berjalan kaki, itu masya. Kadang Nabi rakibah, ya naik kendaraan. Jadi masya itu tak bisa kita pahami dengan setiap putaran roda itu, enggak. Kenapa? Kalau sudah putaran roda tu rakibah.
Jadi berbeda dia. Maka sekarang ada jamaah tabligh kalau yang keluar itu pakai istilah jalan kaki, memang masyia. Jadi tidak bisa kita umpamakan dengan setiap putaran roda itu satu langkah, itu tak bisa. Makanya sahabat saking inginnya mendapatkan fadilah seperti itu, masih ingat kita Abi Dzar Al-Ghifari, diikatkanlah ontanya agak jauh dari masjid. Kenapa? Karena dia faham hadis Nabi mengatakan masyia, siapa yang berjalan. Ya, berjalan berarti memang mereka yang melangkahkan kakinya. Nah, bayangkan yang melangkahkan kaki. Jadi kalau dekat ke masjid, parkir motor tentu lebih dekat pula. Langkahnya sedikit langkahnya. Kalau dekat sini kita parkirkan paling 5, berarti 50 lah dosa yang dapat diampuni. Lah kalau agak jauh lagi tentu lebih besar lagi. Nah, cuma masalahnya kalau jauh dari masjid tentu dipinjam deh orang belum motor kita nanti. Ya. Nah, tapi bahasa hadis memang seperti itu, masyia. Maka disebutkan juga dalam riwayat hadis satu lagi, man masyia, siapa yang berjalan ke masjid dalam waktu zulm, fi waktu zulm itu waktu gelap. Maka apa? Allah jamin baginya. Allah jamin rezekinya, Allah jamin kesehatannya, dan Allah jamin pula kekuatan imannya. Nah, maka oleh karena itu masyia. Jauhkan lagi. Jadi jarak yang seperti itu tuh terlampau dekat rupanya bagi Thauban 3 jam. Ya Allah, 3 jam. Dari siku ke mana 3 jam itu? Saya pernah mencoba berjalan kaki dari Madinah, Masjid Nabawi ke Masjid Quba. Itu cuma jarak 4 kilo tak salah. Itu menghabiskan waktu sekitar 45 menit. Itu dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba. Berarti ada berapa lagi itu? Ya berarti ada sekitar 15 kilo lah kalau 3 jam itu kira-kira. 15 kilo. 15 kilo dari siku ke mana ini? Siku ke Panam. Mak berjalan kaki siku ke Panam. Apa caranya? Pokoknya kata sang isteri dalam riwayat itu tu, beliau kalau sudah keluar sebelum subuh, itu balik ke rumahnya sudah setelah Isya. Tak ada lagi istilah pulang nanti balik lagi tak. Kalau lah pergi ke Masjid Nabi tu nanti balik malam lagi. Kenapa yang tak baru? Kenapa yang tidak baru? Rupanya beliau selama ni memberi sedekah pakaian. Pakaian, ada orang tak memiliki pakaian, orang berhajat, dia sedekahkan. Tapi tidak baru. Memang pakaian yang sudah dia pakai. Kenapa yang tak baru? Dia penyesalan lah begitu dia. Kemudian kenapa tak semuanya? Dia sering memberi makan orang, tapi tetap dia asingkan, dia sisihkan untuk dia. Dia sisihkan untuk dia dan keluarganya, kemudian selebihnya dia berikan ke orang. Rupanya itu tidak seperti itu. Bagusnya seluruhnya saja. Untuk keluarga nanti pula. Nah, begitulah daripada targhib, ya, keinginan daripada Thauban untuk melaksanakan amal soleh. Ini namanya Ats-Tsauban radhiyallahu taala anhu.